Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Suatu saat nanti dikala kita meninggalkan dunia, maka insya Allah kita kemudian akan dibangkitkan kembali yang namanya di yaumil ba'ts. Berbondong-bondong manusia di muka bumi ini akan berkumpul di padang mahsyar. Bukankah di padang mahsyar itu kita akan mencari barisan di mana kita termasuk jemaah sepanjang kita hidup di dunia? Kita akan mencari di mana guru kita bersama dengan bendera-bendera sirah-sirah kita, di bawah naungan panji terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umatnya. Ada bendera Jabaria, ada bendera Sataria, ada bendera Zamania, ada bendera Khalwatia, bendera Qodiria, ada bendera berbagai macam tarekat, ribuan, ratusan ribuan tarekat yang begitu banyak, pengajian yang begitu banyak, majelis-majelis ta'lim yang begitu banyak, yang memiliki bendera-bendera sirah-sirah, insya Allah akan berkumpul di padang mahsyar sambil menanti datangnya khutbah terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menanti datangnya hisab di atas mizan pertimbangan. Kita di bawah pimpinan panji terbesar, yaitu datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita berkumpul di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan nanti, wahai anakku, kita akan mencari-cari di mana guru kita. Kita akan mencari-cari untuk kita datang berkumpul. Yang tidak bergabung dan berbaiat dengan Sataria datang ke Sataria, maka mursyid Sataria menolaknya. Yang tidak berkumpul dan bergabung berbaiat dengan Qodiria, maka mursyid Qodiria menolaknya, Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani menolaknya. Yang tidak bergabung dan berbaiat dengan Qodiria wa Naqsyabandiyah, maka bendera Qodiria Naqsyabandiyah akan menolaknya. Khalwatiyah, Al-Alawin, dan berbagai macam jenis nama tarekah-tarekah ini, insya Allah akan ditolak oleh mursyid-mursyid mereka karena tidak ada tanda dan nur dan cahaya baiat itu. Oleh karena itu cahaya baiat itu merupakan cahaya terbaik yang menjadi perbincangan di kala datuk kita baginda Nabi bersama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam pernah bertanya kepada Rasulullah Al-Karim, sudah ulang-ulang Abah katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Nabi Isa alaihi salam, apakah engkau akan mengenal di satu saat di padang mahsyar nanti tentang umatmu? Apa dijawab oleh Rasulullah? Dari sekian banyak domba yang hitam, wahai Isa ruhiyal a'la, ada satu domba putih, maka domba warna putih itulah umatku. Itulah cahaya Muhammad berwarna putih itu anakku. Maka sangat merugi anakku bagi yang tidak berbaiat. Sementara yang belum berbaiat berarti belum menggantungkan diri mereka kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tangan-tangan mursyid mereka. Pada saat di yaumil mahsyar nanti, banyak sekali yang tidak memiliki guru, kebingungan untuk mendatangi panji-panji, sirah-sirah, bendera-bendera yang dipegang jemaah-jemaah pengajian, jemaah-jemaah tarekah, insya Allah. Maka mereka yang tidak berguru ini diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas iblis untuk mencari, mengejar mereka dan mendapati mereka. Lalu iblis itu berkata, kalian tidak memiliki guru, maka kami inilah guru kalian, ikutilah dengan kami. Maka itulah benar apa yang diungkapkan dalam syariat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Suatu saat nanti kejadian itu berlaku di yaumil mahsyar, di padang Arafah, di padang mahsyar nanti, di suatu saat ke depan jauh yang bernama alam mahsyar, yaumil ba'ts. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Insyaallah alam jannah yang akan dihuni memiliki alam sendiri, alam keindahan di negeri malakutin nur. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukurlah kepada Allah, mintalah nikmat dan anugerah dari Allah yang luar biasa, sebuah etape, tahapan dan tingkatan perjalanan yang namanya mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jasadnya berada di bumi, ruh atau jiwanya terbang spiritualnya menuju ke negeri Allah Subhanahu wa ta'ala di alam gaib.
tangis cinta, tangis kolbi, suara rintih menitih, air mata tertatih-tatih berjalan di atas punggung kolbi. Kerinduan yang menyengat, kerinduan yang menyengat, yang membuat sibak dada ini tersesak dan terisak. Ya Rob, yang membuat dada ini tersibak dan terisak. Kerinduan yang membahana, yang membuat aku mencari-cari di mana letak posisi tertinggi daripada kerinduan itu. Tertadah air mata ini jatuh, tiada terkira terurai hati. Aku tak membaca, aku tak mampu membaca, dan aku tak mampu membaca. Allahu Rabbku, tatkala aku berjalan dan melangkah tertatih, merangkak seperti bayi bocah yang baru melatih berjalan, aku menengadahkan kepala ini ke atas langit yang terbuka. Rintihan tangis rindu kepada datukku baginda Nabi tiada terkira. Nabi Makkah, Nabi Makkah, Nabi Makkah. Lalu aku merenung panjang cerita cinta. Setiap kali terurai air mata ini apabila mendengarkan lantunan selawat indah. Setiap kali terurai air mata ini dan jantung hati teriris pilu ketika aku mendengar sibak dada berdegup kencang jantung ini berucap kata nurani, Allah, 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 Allah. Mahabbaku tiada terbatas. Allahu Akbar walillahil hamd. Di 2/3 malam, di pinggiran samudra, lautan yang terbentang, aku menatap jauh di bawah kaki Mega Cakrawala. Dikala itu senja, mentari lambang daripada nurmu ya Allah akan lenyap di dalam dirimu. Kemudian aku menemukan uraian kata yang indah. Ternyata apabila aku menitiskan air mata cinta karena mendengarkan lantunan salawat cinta, maka itu berarti aku mencintai diriku sendiri. Itu berarti aku mencintai tubuh Muhammad ini. Itu berarti aku mencintai kolbi Nur Muhammadku, dan perlahan merangkak aku tenggelam di dalam nur zatku sendiri. Muhammad Mekkahku, Muhammad sejatiku. Engkaulah yang membuat percikan cahayamu, membuat sinar cahayamu terang benderang, hingga aku mendapatkan bagian daripada cahaya itu. Hingga aku mendapatkan bagian daripada cahaya itu, lalu aku lebur dan fana di dalammu. Aku ingin mengetahui tentang hakikat dirimu, wahai Rasulku, wahai datukku. Nurmu di atas nur, cahayamu di atas cahaya, wahai Nurul Azzati. Ketika engkau menjadi zat yang tidak terkira, tak mampu aku jangkau dengan akal dan fikiranku. Lalu aku menjamah hingga aku mendapatkan hanya zahir sifat. Kini aku sadar, aku berada di atas punggung bumi ciptaan af'almu untuk membuktikan tentang kesetiaanku, untuk membuktikan ketakwaanku, untuk membuktikan abdiku sebagai hamba af'al, bentuk daripada rupa dirimu. Aku adalah darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Aku hanyalah jasad hina yang ingin membersih dan mensucikan diriku agar aku menjadi dirimu, dan aku tiada, dirimulah yang ada. Engkaulah yang melihat, engkaulah yang memandang, engkaulah yang menatap, engkaulah yang mendengar, engkaulah yang berbicara dengan lisan dan kalamu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nur jalalah, nur jamalah, nur romaniyah, kun fayakun.
Perjalanan Mi'raj dari seorang hamba yang salik itu melampaui beberapa alam. Ada berjalan hanya sekitar di alam bumi, maka bertemulah dengan makhluk bumi, termasuk manusia yang masih hidup. Kemudian yang kedua masuk ke alam arwah, maka bertemulah dengan orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Alam arwah pun luas seperti lapis langit dan bumi, seperti alam bumi. Kemudian alam jin pun negerinya luas, insya Allah seperti langit dan bumi. Kemudian masuk ke alam malakut. Alam malakut dibedakan atas 3 alam: alam syahadah, alam malakut, dan alam jabarut. Alam syahadah adalah alam yang para wali, dihuni oleh kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Kemudian alam malakut, negeri malakut ini dihuni oleh para malaikat. Di sana ada fasilitas-fasilitas malakut, fasilitas-fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Ada bait-bait Allah, insya Allah. Ada jannah, ada surga, ada neraka, ada lapis langit pertama sampai dengan lapis langit ke-7. Berbagai macam bait-bait Allah, tempat simpannya sedekah dan amal kita. Insya Allah terlalu banyak tingkatan-tingkatan derajat bait-bait Allah, tergantung daripada makom dan derajat takwa, infak, sedekah kita. Luas negeri malakut, berbagai macam fasilitas Allah Subhanahu wa taala di negeri terlampau banyak yang kita akan temui. Al-malakut dibedakan atas 2, al-malakuti ruh wa al-malakuti nur. Di al-malakuti nur maka dihuni oleh para nabi, alam para nabi. Kemudian naik ke tempat yang makom tertinggi, makom mahmudah, negeri Allah Subhanahu wa taala, alam jabarut. Di situ ada alam arasnya Allah, ada pena, ada luh, ada mahfuz, lauhil mahfuz, ada mustawa. Luar biasa kebesaran Allah di negeri itu. Negeri yang diistilahkan dengan negeri Allah, bukan tempat tinggal atau singgah sana sebagai manusia ini duduk. Tidak. Zat Allah tidak bisa kita bayangkan dan kita kaji, kita tangkap dengan rasionalisasi atau akal kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita bayangkan. Insya Allah. Tetapi yang kita temukan, yang kita bisa tatap, yang kita bisa tangkap hanya dengan indera rasa kita. Kemudian dengan indera rasa Allah membuka hijab, maka dikasihlah pemandangan-pemandangan ghaibiyah. Di alam arwah pun luas. Ada alam iliyin, ada alam sijiyin. Alam arwah dan tingkatan-tingkatan alam arwah sangat luas. Arwah orang-orang saleh, arwah orang-orang mukmin, arwah orang-orang yang berdosa, yang disiksa di Balasyatil Munawwarah. Insya Allah terlampau banyak. Oleh karena itu Abah selalu menekankan bahwa bicara ilmu tasawuf dan ma'rifat billah bukan hanya sekedar diskusi dan berbincang-bincang, tetapi bicara ma'rifat billah adalah mi'raj, adalah kasyaf, adalah melihat, berjalan, melakoni, mengalami, merasakan. Oleh karena itu maka tidak bisa kita ujung ilmu ini berada pula di ujung akal dan fikiran. Maka kita akan menjadi orang yang hanya menghayal dan mengangan-angan. Kita tidak pernah membuktikan ilmu yang sedang kita perbincangkan dan sedang kita diskusikan. Masya Allah, kebesaran Allah telah membuktikan. Kalau Allah sudah hidayahkan kita kasaf mukassafa, maka diangkat hijab semua. Maka tidak ada lagi dimensi bagi kita untuk terhalangi. Ketika Allah mengunjungi Nur Muhammad, ketika Nur Muhammad menzahirkan atau mengunjungi dirinya pada jiwa, ketika jiwa mengunjungi dirinya pada daging, darah, tulang, kulit, pada jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru, ketika Allah berada di balik bumi, ketika Allah berada di balik udara, api, angin, air, tanah, ketika Allah berada di balik pepohonan dan batu-batuan, maka insya Allah yang mati itu akan hidup. Itulah cerita cinta, itulah cerita hakikat, itulah cerita yang dibalik kematian, itulah cerita yang berada di balik setiap yang mati. Maka hiduplah yang maha hidup itu. Dan insya Allah sebuah pelajaran berharga buat kita yang belajar mengenal diri, belajar hakikat, belajar batin, belajar lebih jauh tentang rasa, belajar lebih jauh tentang isi daripada kulitnya. Lanjutkanlah karunia ini, karena amalan af'al karunia inilah yang kita mau belajar dan kita mau mencari tahu dan mendapat tahu. Karena Allah memberikan anugerah penglihatan kasaf mukasyafah, anugerah memberikan nurul ilmu, nurul hidayah, insya Allah kepada setiap hamba di alam akalnya berbeda masing-masing. Jadikan laduni dan karomah kelebihan itu, ma'unah itu menjadi catatan berharga dan penting. Mudah-mudahan kita mendapatkan pangkat kekasihnya di hadapannya. Hampir semua para ahli sufi dan ahli tasawuf faham dan tahu tentang itu. Kita menikmati kegilaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati kegilaan kita dengan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita. Itulah sebuah tatapan tanpa hijab.
sudah diangkat hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ketika berintrospeksi diri maka kotoran hati sudah terangkat, kotoran darah, daging, tulang dan kulit sudah mulai terangkat, terbersihkan, tersucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Nur Muhammad menghinggapinya, sehingga bicara itu adalah bicara Allah. Semuanya akan bicara dan mendengar Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.